Facebook dan Instagram Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun antum berada. Dan juga kami menyapa para jamaah yang saat ini menyimak kajian secara online di pagi hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kami dapat bertemu kembali dalam kajian Islam ilmiah secara online yang kami siarkan secara langsung dari studio Tarbiyah Sunnah Media Kabupaten Bandung Barat. Pembahasan kitab Ad-Da'wa Dawa bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang pagi hari ini telah sampai kepada tema antara husnuzon dan harapan. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, di sesi tanya jawab nanti antum dapat bertanya kepada Ustaz melalui line telepon langsung 86862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 08171476. Baik ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah Ustaz sudah bersama kami di studio Tarbiyah Sunnah Media. Mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah di pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan kepada Ustaz kami persilakan falyatafadhol mashkura. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar dari jamaah Majlis Ta'lim Mumtaz, para alumni haji dan umroh di bawah pengelolaan Mumtaz Travel atau Nasratul Ummah Travel di mana saja Anda berada. Juga para pendengar radio melalui radio, melalui media sosial, Instagram, Facebook, YouTube, sosial lain. Pun pemirsa TV. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bantahan kepada orang-orang yang salah kaprah di dalam memahami makna husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Husnudzon tapi nggak ada ikhtiar. Husnudzon bahwa Allah itu lautan ampunan, Allah itu maha penyayang, tapi tidak tobat dari dosa, tidak berhenti dari maksiat, dan mati dalam keadaan demikian, itu salah kaprah. Itu tertipu oleh kejahilan, kebodohan dia, kesalahpahaman dia. Sudah kita terangkan perbedaan antara husnudzon dengan tertipu. Kalau husnudzon membawa dia untuk beramal, mendorong dia untuk melakukan ketaatan, menggiring dia untuk melakukan amal soleh, maka itulah husnudzon yang benar. Tapi sebaliknya, kalau husnudzon berakibat dia ini malas untuk beribadah, untuk beramal soleh. Husnudzon itu mendorong dia untuk berani melanggar larangan atau mengabaikan perintah. Karena husnudzon Allah mah lautan ampunan. Karena itu dia berani melanggar larangan. Karena itu dia berani mengabaikan perintah. Karena itu dia kemudian malas ibadah, malas beramal soleh. Maka orang itu tertipu. Bukan tertipu dengan sifat Allahnya. Bukan tertipu dengan ayat dan hadis bahwa Allah itu lautan ampunan. Tapi tertipu dengan kesalahpahaman dia. Husnudzon adalah harapan, berharap, roja. Ya. Siapa yang sikap berharapnya
menuntun dia untuk melakukan ketaatan, mendorong dia atau menghalangi dia dari melakukan dosa dan kemaksiatan, maka itu sikap berharap yang benar. Tapi sebaliknya, siapa yang rasa malas untuk beribadahnya merupakan harapan, dan harapannya berakibat mengabaikan perintah, berakibat dia malas untuk beribadah, maka itu sikap berharap yang keliru, yang salah kaprah, dia tertipu dengan kesalahpahamannya. Coba bayangkan kalau seseorang memiliki tanah, tapi tanah itu dia tidak garap, dia tidak menanam benih, tidak menanam sayur atau palawija atau padi atau yang sejenisnya. Dia biarkan begitu saja, lalu dia berharap akan panen, dia husnudzon. 3 bulan, 4 bulan kemudian akan memanen tanpa berikhtiar, tanpa berusaha, tanpa berjuang, tanpa mencangkul, tanpa membajak, tanpa menanam benih, tanpa menanam apapun, lalu dia bilang ke orang-orang, saya berharap 3-4 bulan yang akan datang saya akan memperoleh panen yang melimpah. Tapi tak berupaya apapun. Bagaimana penilaian orang terhadap manusia seperti ini? Pasti akan menganggap dia sebodoh-bodoh orang. Mana mungkin berharap panen tanpa berupaya untuk menanam dan mengelola tanah tersebut. Ya, ini satu contoh. Orang itu bodoh. Berharap tanpa berusaha, tanpa berjuang sebelumnya. Mengharapkan panen tanpa menanam di ladang yang dia miliki. Demikian pula umpamanya orang berharap dan husnudzon, bahkan yakin. Setahun lagi saya akan punya anak. Tapi dia tidak berusaha, tidak berjuang, tidak berikhtiar untuk memiliki anak. Tidak menikah umpamanya. Atau menikah dengan seorang wanita tapi tidak ditoel-toel acan. Tidak disentuh, tidak digauli, dibiarkan saja. Nikah, akad, sah, sudah. Saya terima nikah dengan si Fulanah binti Fulan, dengan mas kawin 1 ton emas di Anjuk, utang, sah, sudah. Setelah itu dibiarkan. Tidur terpisah, tidak digauli. Lalu dia menyatakan setahun lagi saya akan punya anak. Maka sebodoh-bodoh orang itu bukan berharap, bukan husnudzon, tapi berhayal, tapi berangan-angan, tapi melamun. Karena apa? Tidak ada ikhtiar yang bisa mewujudkan harapan dia. Demikian juga orang yang husnudzon, orang yang berharap akan menjadi ulama besar, akan menjadi orang yang berilmu setahun lagi, tapi tidak belajar, tapi tidak berjuang, tidak berusaha, tidak mondok, tidak sekolah, tidak mencari guru, tapi dia berharap dan berhusnudzon akan menjadi orang yang berilmu. Nah, ini sama juga dengan orang yang berharap memperoleh ampunan Allah, berharap memperoleh pahala yang banyak, berharap ke surga yang paling tinggi, berharap dan husnudzon akan selamat dari murka azab Allah, dari neraka Allah. Akan tapi dia tidak melakukan ketaatan. Dia tidak mendekatkan diri kepada Allah. Dia tidak beribadah, tidak beramal soleh. Dia tidak melaksanakan perintah, dia tidak menjauhi larangan. Bahkan sebaliknya, yang dilarang
dilanggar, yang diperintahkan diabaikan. Lalu dia husnudzan Allah akan mengampuninya, Allah akan menyelamatkan dari neraka, Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang tinggi. Maka itu namanya bukan berharap, bukan husnudzan, tapi itu menghayal. Itu berangan-angan, itu melamun, itu mimpi yang kosong, yang tidak mungkin teraih karena tidak adanya ikhtiar, karena tidak adanya usaha, karena tidak adanya perjuangan. Jadi husnudzon dan berharap itu wajib disertai dengan ikhtiar, dengan beramal, dengan berjuang. Coba lihat firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Allah menyatakan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, merekalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Lihat, mengharapkan rahmat Allah itu berjuang. Iman, hijrah, dan jihad. Perhatikan bagaimana Allah Azza wa Jalla mengaitkan antara berharap dengan berjuang. Berharap dilakukan setelah melakukan perjuangan yang berat. Beda dengan orang-orang yang tertipu tadi, yang salah kaprah dalam menerapkan husnudzon dan berharap. Mereka mengatakan justru orang-orang yang lalai dari ibadah, orang-orang yang menyia-nyiakan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mengabaikan perintah, orang-orang yang durhaka dari kalangan hamba-hambanya, orang-orang yang berani melanggar apa-apa yang Allah haramkan, mereka lebih layak untuk mengharapkan rahmat Allah. Bedakan sikapnya. Rahasianya adalah roja atau berharap, dan husnudzon wajib dilakukan atau wajib dibarengi dengan ikhtiar, dengan melakukan sebab-sebab yang Allah perintahkan, yang merupakan kandungan dari hikmah Allah di dalam syariatnya, di dalam takdirnya, dalam pahala dan kemuliaannya. Maka seseorang hamba melakukan apa yang Allah perintahkan, lalu setelah itu dia husnudzon kepada Allah, berharap bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan usahanya dan menjadikan usahanya itu sebagai wasilah, perantara, batu loncatan untuk memperoleh apa yang dia harapkan, dan berharap untuk terhindar dari semua yang dia khawatirkan. Jadi kesimpulannya bahwa husnudzon dan harapan itu dilakukan setelah melakukan usaha, ikhtiar, berjuang, memperoleh apa yang dia harapkan, barulah itu sesuatu yang benar. Ya. Berharap itu tidak lepas dari tiga hal, dari tiga aspek. Satu saja di antara tiga aspek ini tidak terpenuhi, apalagi tiga-tiganya, maka itu bukan berharap. Tapi kita sebut tadi berhayal, melamun, berangan-angan, bermimpi dengan impian yang kosong. Berharap ini wajib mengandung tiga unsur berikut ini. Apa saja tiga unsur ini? Pertama, mahabbatu mayarju, mencintai, menyukai apa yang dia harapkan. Yang dia harapkan itu sesuatu yang dia cintai. Kedua,
Khaufu min fawati. Khawatir, takut luput, takut meleset, takut nggak dapat apa yang diharapkan itu. Ada cinta, ada khauf. Mencintai apa yang diharapkan, takut apa yang diharapkan itu luput dari tangan dia. Tidak bisa dia raih, tidak bisa dia peroleh, tidak bisa dia tak dapatkan. Khawatir tuh. Yang ketiga ini yang sangat penting dan paling penting dari keduanya adalah sa'yuhu fi tahsilihi bihasbil imkan. Berusaha, berjuang, berikhtiar memperoleh apa yang diharapkan semaksimal yang dia bisa. 3 tuh yang terkandung di dalam harapan, dalam berharap. Pertama, mencintai apa yang diharapkan. Kedua, takut bahwa yang diharapkannya ini lepas dari tangannya. Ketiga, ikhtiar, berusaha dan berjuang untuk memperoleh apa yang dia inginkan tersebut. Satu di antara 3 ini tidak ada, itu berangan-angan. Jadi berbeda jauh antara berharap dengan angan-angan. Setiap orang yang berharap ada rasa cinta, ada rasa takut, ada ikhtiar berjuang. Setiap yang berharap itu begitu. Setiap yang berharap ada rasa cinta, mencintai apa yang dia harapkan. Ada rasa takut, takut yang diharapkannya itu luput dari dirinya. Lalu mendorong dia untuk ikhtiar, berjuang, berupaya meraihnya. Ya. Jadi siapa yang takut, dia akan berikhtiar, akan berusaha. Berusaha menghindari apa yang ditakutinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man khafa adlaj, wa man adlaj balagal manzil. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahil jannah." Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, siapa yang takut dia akan adlaj. Adlaj itu berangkat sesegera mungkin, sedini mungkin di awal malam. Jadi orang zaman dahulu kalau mau pulang dari safar atau pergi ke suatu tempat yang ingin dia tuju, itu berangkatnya itu malam hari untuk menghindari panas. Kalau zaman dahulu kan melintasi padang pasir di sana. Cuacanya ekstrim. Siang hari panasnya nggak ketulungan, nggak ada pohon tempat bernaung, tak ada bangunan, tak ada umpamanya tenda-tenda, tak ada warung-warung di jalan yang dilalui, tak ada keran air, tak ada mata air. Wah, menderita. Makanya biasanya malam hari dan di awal malam. Seawal mungkin, begitu matahari terbenam itu berangkat. Pertama, kalau perjalanan jauh biar enggak keburu siang lagi gitu, nanti kena panas lagi. Kedua, biar terhindar selamat dari qati'ut tariq, begal, rampok di jalanan. Lebih awal berangkat lebih bagus, lebih cepat sampai. Berangkat bersegera di awal malam itu namanya adlaj. Man khafa adlaj. Wa man adlaj balagal manzil. Siapa yang takut terjadi apa-apa di perjalanan, dia akan sesegera mungkin di awal malam berangkat. Dan siapa yang adlaj, siapa yang berangkat segera, dia akan segera tiba ke tempat yang dituju. Ya, lihat, rasa takut melahirkan ikhtiar, melahirkan usaha. Siapa yang takut
di tengah jalan ada apa-apa, atau terlambat, keburu siang, keburu panas, atau takut nanti di jalan ada rampok, ada begal. Siapa yang takut begitu, maka dia akan berangkatnya segera, cepat-cepat. Mungkin tak ada waktu istirahat, lelah pun dipaksakan terus. Karena kalau lelah kemudian istirahat, terleha-leha, ada yang menyergap dari begal atau perampok, atau mungkin keburu siang lagi, kena panas lagi. Kan gitu kalau berleha-leha. Ada resiko. Takut terhadap resiko itu dia adlaj. Dia berangkat sedini mungkin, secepat mungkin. Dan siapa yang adlaj, dia akan segera sampai ke tempat yang dituju. Ingatlah, ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu amat sangat mahal. Ingat bahwa barang dagangan Allah itu surga. Allah menjual surga kepada kita. Kita membelinya dengan harta dan jiwa. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihil haqq. Kata Allah, sungguhnya Allah membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan surga. Mereka berperang di jalan Allah. Mereka membunuh dan mereka terbunuh, ya. Sebagai janji yang benar dari Allah. Di akhir ayat itu Allah menyatakan fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'atum bih. Berbahagialah dengan jual beli yang telah kalian lakukan dengan Allah. Barang dagangan Allah itu mahal, surga. Harus apa dibelinya dengan harta dan jiwa. Jadi rasa takut melahirkan dorongan untuk berikhtiar, berjuang, dan berusaha. Demikian juga berharap. Berharap itu dilakukan setelah berusaha, berjuang. Setelah kita menanam, menyangkul, menyiram, memberi pupuk, memberi berak, memelihara dari hama-hama, dan seterusnya, itu berjuang tuh. Boleh kita berharap nanti bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi saya akan panen. Gitu. Kita berjuang, berusaha setiap hari menghafal seayat demi seayat, sehalaman demi sehalaman, selembar demi sehalaman, selembar demi selembar. Nanti berharap 2 tahun, 3 tahun lagi saya menjadi hafidh. Kalau berusahanya tiap hari. Kita umpamanya menyekolahkan anak dari mulai TK-nya, TK Al-Quran, SD-nya ke Ma'had Tahfidz Al-Quran, terus setelah hafidh itu anak kemudian disekolahkan ke sekolah tinggi Islam, ilmu syar'i, lalu saya berharap anak itu setelah dewasanya menjadi ulama. Setidaknya menjadi ustadz, menjadi dai. Harapan itu kosong apa isi? Isi karena sudah berjuang, berusaha. Beda kalau umpamanya punya anak, disekolahkannya sekolah umum, dibiarkan bergaul secara bebas dengan kawan-kawan yang memiliki akhlak yang jauh dari akhlak Islam. Tidak diarahkan, tidak dipesantrenkan, tidak dididik, lalu dia mengatakan saya berharap kalau anak saya dewasa jadi ulama besar. Tapi usahanya nol, bahkan minus, mengarahkannya kepada arah yang buruk, yang nggak akan bisa lah ya. Jadi setiap harapan ada rasa takut. Takut bahwa harapannya itu gagal dan itu mendorong dia untuk ikhtiar, berjuang dan berusaha. Jadi harapan selalu ada 3 yang terkandung di dalam. Cinta terhadap apa yang dia harapkan, takut apa yang diharapkannya itu akan luput dari dirinya, dan berjuang dan berusaha.
Jadi lihat Allah Azza wa Jalla menjadikan harapan hanya bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Demikian juga rasa takut menjadi karakter bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Maka dari sini kita mengetahui bahwa raja dan khauf, berharap dan takut yang bermanfaat bagi pemiliknya hanyalah roja dan khauf yang disertai oleh iman dan amal soleh. Perhatikan beberapa ayat yang berikut ini yang terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat 57 sampai ayat 61. Allah Azza wa Jalla berfirman, Innal ladhina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Coba perhatikan. Ini tentang orang-orang beriman yang cirinya ada khauf atau takut, ada juga roja, tapi itu mendorong dia untuk berlomba dalam melakukan ibadah. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang karena takutnya mereka kepada Allah, mereka itu tunduk, patuh. Dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Rabb-Nya, dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dan orang-orang yang sudah melakukan amal ibadah yang telah mereka lakukan, tapi hati-hati mereka takut bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Merekalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dan mereka juaranya dalam hal itu. Coba lihat. Rasa takutnya mereka kepada Allah mendorong mereka untuk berlomba dalam melakukan kebaikan dan mereka menjadi orang-orang yang mendahului orang lain dalam hal itu. Juara dalam perlombaan itu. Berlomba dalam melakukan kebaikan. Ketika Aisyah radhiyallahu anha membaca ayat ini, beliau salah faham. Coba orang dengan keimanan selevel iman Aisyah. Dengan kecerdasan secerdas Aisyah yang kata Imam Az-Zuhri. Seandainya ilmu seluruh wanita di dunia digabungkan. Lalu dibandingkan dengan ilmu seorang Aisyah. Niscaya ilmu Aisyah jauh lebih utama daripada ilmu gabungan seluruh wanita. Itu cerdasnya Aisyah tuh. Hebatnya ilmu Aisyah. Imannya nggak perlu diragukan. Wanita terbaik. Makanya memiliki pasangan jodoh suami terbaik juga. At-tayyibuna lit-tayyibat. Laki-laki yang baik dipasangkan dengan wanita baik. Siapa pasangan hidup Aisyah dunia sampai akhirat? Ya Nabi SAW. Ada nggak yang lebih baik daripada Nabi? Tidak ada. Tapi sehebat itu iman Aisyah, sehebat itu ilmu Aisyah. Ketika memahami ayat dengan ra'yunya salah. Bayangkan selain Aisyah seperti kita memahami ayat dengan ra'yu, luar biasa bahayanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Sa'altu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam an hadhil ayah. Faqultu ahumul ladzina yashrabuna al-khamar wa yaznun wa yasriqun?" Apakah orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang mabuk, minum khamar, berzinah dan mencuri? Karena ayat ini dikatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang telah mengamalkan apa-apa yang telah mereka lakukan tapi hati mereka takut. Setelah beramal kok takut?
pasti amalnya buruk nih. Karena kalau beramal baik nggak akan takut kan ya. Kalau takut berarti sudah beramal buruk. Peribahasa kita menyatakan berani karena benar, takut karena salah. Orang yang takut hanyalah orang yang telah berbuat salah. Kalau benar tidak akan merasa takut. Makanya ketika ayat ini menyatakan orang-orang yang telah melakukan amal-amal yang telah mereka lakukan, tapi hati mereka takut. Kata Aisyah, apakah yang dimaksudlah orang-orang yang mabuk, berzina, mencuri, makanya takut? Apa kata Nabi SAW? Tidak. La ya bintas siddiq, walakinnahum alladzina yasumuna, yusalluna, yatasaddaquna, wa yakhafuna alla tutaqabbalu minhum, ulaika yusari'una fil khairat. Bukan begitu, wahai putri As-Siddiq. As-Siddiq itu Abu Bakar. Karena Aisyah putri Abu Bakar. Bukan itu maksud ayat ini. Tapi mereka adalah orang-orang yang rajin saum. Rajin sholat. Rajin sedekah. Ahli ibadah mereka. Mereka sudah melakukan saum, melakukan sholat, melakukan sedekah. Tapi mereka takut semua itu tidak diterima dari mereka. Karena takut lalu mereka berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Wa hum laha sabiqun, dan mereka juaranya dalam melakukan kebaikan. Lihat. Perasaan takut memicu, mendorong, memotivasi mereka untuk beramal. Untuk berlomba dalam melakukan kebaikan. Hadis yang senada juga diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Coba lihat dari ayat-ayat tadi, dari hadis-hadis tadi kita mengetahui. Allah Azza wa Jalla menerangkan sifat-sifat orang-orang yang bahagia di akhirat, bahwa mereka itu melakukan kebaikan tapi tetap disertai rasa takut. Walaupun sudah berusaha maksimal melakukan ibadah, amal soleh, kebaikan, tapi takut. Takut semua itu sia-sia. Takut amal ibadah dan kebaikannya itu terkotori oleh hal yang bisa menghapus atau tertolaknya amalan ibadah itu. Takut ada riyaknya, takut ada ujubnya, takut ada takaburnya, takut ada sum'ahnya gitu ya, takut tuh. Apalagi di zaman now gitu, di mana orang riya itu bisa dilakukan tanpa ada orang lain di hadapannya. Bangun jam 2, jam 3. Langsung bikin status. Alhamdulillah Allah sudah membangunkan saya 2 rakaat dulu. Gitu ya. Nggak ada orang di hadapan dia. Tapi di status dia tulis. Setelah berwudu bikin status lagi. Dinginnya wudu di dini hari. Aduh. Setelah 2 rakaat dia bikin status lagi. Nikmatnya 2 rakaat ringan sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Tertolak itu. Para sahabat zaman dahulu, sebagaimana yang Allah jelaskan, disifati, diterangkan sifatnya oleh Allah, mereka melakukan kebaikan disertai rasa takut. Sebaliknya Allah menerangkan orang-orang yang binasa karena perbuatan azab Allah, mereka melakukan banyak dosa, maksiat dan kesalahan, tapi merasa aman dari murka dan azab Allah. Terbaliknya mestinya yang merasa aman itu ahli ibadah, aman dari murka dan azab Allah. Mestinya yang merasa takut itu ahli durhaka, ahlul kabair, ahli maksiat, harusnya merasa takut. Tapi terbalik, ahli ibadah takut ibadahnya ditolak oleh Allah, ahli maksiat merasa aman dari murka dan azab Allah.
Siapa yang memperhatikan kondisi para sahabat Nabi SAW zaman baheula, dia akan menemukan bahwa para sahabat itu berada dalam puncak amal. Amal mereka tidak bisa ditandingi oleh orang-orang zaman sekarang. Tapi sekalipun amalnya sehebat itu, mereka berada dalam puncak rasa takut. Oh, sudah beribadah, beramal soleh, berbuat kebaikan, takut terkena azab Allah. Coba perhatikan. Ya, orang-orang zaman sekarang lalai dari ibadah, perbuatannya melanggar larangan, mengabaikan perintah, tapi aman dari azab Allah, merasa aman. Terbalik. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dia berkata, kata dia, waditu anni sya'aratun fi jambi abdil mu'min. Aku berharap seandainya aku ini sehelai rambut dalam diri seorang hamba yang mukmin. Karena takutnya dari azab, dia lebih berangan-angan menjadi selembar rambut. Diriwayatkan bahwa beliau itu memegang tulisannya, lidahnya nih, oleh tangannya, lalu berkata, inilah yang banyak menjerumuskan aku ke dalam murka dan azab Allah, ke dalam dosa dan kemaksiatan. Lidahnya nih. Beliau banyak menangis dan berkata kepada orang-orang, ibku fa illam tabku fatabaku. Menangislah kalian. Kalau kalian tak mampu menangis, maka berpura-puralah menangis. Asal sendirian ya, jangan di hadapan orang. Sendirian bangun di malam hari, berdoa, beristighfar, sholat, silakan menangis. Kalau nggak mampu menangis, sesegukanlah secara pura-pura menangis. Dipaksakan diri untuk kita untuk menangis. Asal nggak ada orang loh. Jangan sampai ketika menyendiri tertawa-tawa dalam kelalaian di hadapan orang pura-pura segukan menangis caper. Nggak boleh yang seperti itu. Di hadapan orang walaupun kita ingin menangis, tahan, jangan sampai terlihat di hadapan orang menangis karena khawatir ada unsur riya di dalamnya. Disebutkan wa idza qama ila shalah ka'annahu 'udun min khasyatillah. Kalau Abu Bakar ini salat, berdiri salat, seolah-olah dia ini tonggak batang pohon yang tegak saking takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Suatu saat dibawakan burung kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Burung hasil hasil tembakan, hasil buruan. Maka dia bolak-balik itu burung. Kemudian berkata, masida min soidin wala quti'at min syajaratin illa bima dayya'at min at-tasbih. Kita sudah terangkan bahwa seluruh benda ini tasbih kepada Allah. Termasuk burung yang mengepakkan sayap-sayapnya bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tapi kalian tidak faham tasbih mereka. Ketika ada burung mati diberikan kepada Abu Bakar sebagai hasil buruan, apa dia bilang? Tidaklah tertangkap seekor binatang buruan. Dan tidaklah ditebang sebatang pohon. Kecuali karena dia lalai dalam melakukan tasbih kepada Allah. Jadi si pohon-pohon yang ditebang itu adalah pohon-pohon yang lalai dari bertasbih. Binatang-binatang buruan yang kena karena dia lalai dari bertasbih kepada Allah. Itu akibatnya tuh. Itu pemahaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini dinukil riwayat dalam kitab Az-Zuhud oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ketika Abu Bakar sakarat radhiyallahu anhu,
Dia berkata kepada putrinya Aisyah, "Ya baniya, inni asabtu mimmal muslimin hadhihi al-aba'ah wa hadha al-hallab wa hadha al-abad fa asri'i bihi ila Ibn Khattab." Kata Abu Bakar ketika Abu Bakar sakarat mau meninggal, Nabi SAW sudah tidak ada. Nabi SAW meninggal lebih dahulu sebelum Abu Bakar. Setelah meninggal diganti kepemimpinan kaum muslimin oleh Abu Bakar sebagai khalifah. Ketika sakarat berkata kepada putrinya, "Wahai putriku, di tanganku ada harta kaum muslimin. Ini nih abah, ini pakaian jubah. Ini binatang-binatang atau yang pesusu perasan. Ini hamba saya. Segera bawa ini semua serahkan ke Umar bin Khattab." Saking takutnya akan hisab. Menyimpan harta kaum muslimin yang masih ada dalam wewenangnya, kekuasaannya, maka sebelum meninggal segera dibersihkan. Berkata masih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Wallahi lawadidtu anni kuntu hadhi syajarah tu'kal wa tu'dad." Demi Allah, aku berharap, aku berangan-angan seandainya aku ini adalah sebatang pohon yang dimakan atau yang ditebang atau yang dipatahkan. Kenapa? Takut terkena azab. Padahal ibadahnya luar biasa hebatnya. Kalau menjadi sebatang pohon kan tidak akan ada hisab atas dirinya. Berkata Qatadah, "Balaghani anna Abu Bakrin radhiyallahu an qala wadidtu anni hadirah ta'kuluni dawab." Telah sampai berita kepadaku bahwa Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, "Aku berharap berangan-angan seandainya aku ini rumput-rumputan yang kemudian dimakan oleh binatang-binatang ternak." Rumput-rumputan ini tidak akan dihisab, tidak akan diazab, tapi bermanfaat sebagai makanan bagi binatang-binatang ternak. Lihat, orang ahli ibadah sekali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tapi rasa takutnya bahwa dia akan pernah azab dari Allah begitu besar. Amal ibadah yang hebat disertai rasa takut. Itu mukmin sejati, imannya, amalnya hebat, tapi tetap ada rasa takut. Berbeda dengan ahli maksiat, dia dosa terus, dia melanggar larangan terus, mengabaikan perintah terus, tapi merasa aman dari azab Allah. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar hebatnya ibadah disertai dengan hebatnya rasa takut. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu an, suatu saat dia membaca surah Tur. Surah ke-52 ya dalam Al-Quran. Ketika sampai kepada ayat yang ke-7, "Inna azaba rabbika lawaqi." Sesungguhnya azab Rabbmu itu nyata, benar, akan tertimpa kepada orang yang layak menerimanya. Sampai kepada ayat ini dia menangis dan sampai dahsyat tangisannya sampai dia itu sakit karena hal ini. Orang-orang pun lalu menjenguknya. Sakitnya itu karena takut nih dengan ayat ini. Inna adzaba rabbika lawaqi. Berkata Umar bin Khattab kepada anaknya Ibnu Umar ketika dia akan mati. Kata Umar, "Waihaq khaddi ala al-ard, asahu ayyarhamani." Thumma qala, "Waila ummi illam yaghfir li thalathan." Thumma qada. Kata Umar kepada anaknya, kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Waihaq, letakkan pipiku itu langsung di atas tanah.
Aku berharap Allah Azza wa Jalla akan merahmati aku karena hal itu. Lalu dia berkata, celaka ibuku. Seandainya Allah tidak mengampuni aku. Dia melakukan itu 3 kali. Dia mengatakan itu 3 kali. Itu karena rasa takutnya. Suatu saat Umar bin Khattab membaca sebuah ayat di dalam wirid yang dia lakukan di malam hari. Ayat yang dibaca itu membuat dia amat sangat takut. Karena takutnya dia tinggal di rumah berhari-hari. Sampai orang-orang datang melayatnya karena menyangka Umar ini sakit. Karena nggak pernah keluar. Sampai-sampai di wajah Umar itu ada 2 garis hitam di bawah matanya. Karena saking seringnya dia dalam melakukan tangisan, dalam menangis. Suatu saat datang Ibnu Abbas kepada Umar bin Khattab. Saat itu Umar menjadi khalifah. Jasa Umar kepada kaum muslimin, kepada Islam dan kaum muslimin itu luar biasa besar. Datang Ibnu Abbas lalu berkata, Masyarallahu bikal amsar, wa fataha bikal futuh, wa fa'ala wa fa'ala. Faqal wadidtu anni anju la ajra wa la wizra. Kata Ibnu Abbas, Allah Azza wa Jalla telah menaklukkan banyak negara karena jasamu Umar. Telah menaklukkan berbagai macam penaklukan, banyak penaklukan di tangan kekuasaanmu. Dan kau pokoknya diungkit-ungkit jasa-jasa banyak Umar bin Khattab. Tapi apa kata Umar? Aku lebih berharap aku ini selamat, tidak ada pahala, tapi tidak ada dosa. Sehingga tidak diazab, walaupun tidak punya pahala. Asal yang penting tidak punya dosa yang menyebabkan dia diazab. Yang penting selamat dari azab. Karena takutnya Umar. Padahal ibadahnya luar biasa, taubatnya luar biasa, dan jasanya yang amat sangat besar. Inilah Umar bin Khattab. Demikian juga Utsman bin Affan. Dia ini apabila berdiri di atas kuburan, dia menangis sampai jenggotnya itu basah oleh oleh tangisannya. Kalau jenggotnya sampai basah menunjukkan nangisnya itu mengeluarkan air mata yang deras. Bukan bukan kata orang Sunda, bukan cari nakdak. Apa bahasa Indonesia cari nakdak itu? Kalau mau nangis tapi asal cuma basah gitu. Berlinang mah ada airnya. Berkaca-kaca, berkaca-kaca, bercermin ya berkaca-kaca. Berkaca-kaca itu tidak sampai meleleh. Ini mah deras sampai jenggotnya basah. Lalu berkata, Lau annani bainal jannati wan nar la adri ila ayyatihima yu'maru bi lakhtartu an akuna ramadan qabla an a'lama ila ayyatihima asiru. Kata Utsman, seandainya aku berdiri di antara surga dan neraka, dan aku belum tahu kemana aku diperintahkan, apakah ke surga atau ke neraka, aku belum tahu. Niscaya aku akan memilih seandainya aku ini menjadi sebutir debu sebelum aku tahu kemana aku diperintahkan. Takut diperintahkannya ke neraka, waliyadzubillah. Mending memilih menjadi sebutir debu. Dan banyak lagi ucapan Utsman bin Affan yang mengungkapkan besarnya rasa takut, padahal ibadahnya hebat. Utsman itu kalau sholat ba'da isya langsung sholat tahajud hanya 1 rakaat saja. Tapi yang dibaca di 1 rakaat itu dari Al-Baqarah sampai An-Nas, semua ayat Al-Quran dibaca sampai subuh, enggak bergeming. Ibadahnya sehebat itu. Tapi rasa takutnya luar biasa. Demikian juga tangisan Ali bin Abi Thalib karena takutnya. Dia berkata,
ada yang membuat dia sangat takut. Dua perkara. Pertama tulul amal, kedua wattiba'ul hawa. Panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Lalu dia berkata, fa amma tulul amal fayunsil akhirah wa amma ittiba'ul hawa fayasuddu anil haqq. Ala wa inna ad-dunya qad wallat mudbirah wal akhirah muqbilah. Walikulli wahidin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Kata Ali bin Abi Thalib, karena sungguhnya panjang angan-angan bisa melupakan akhirat, adapun mengikuti hawa nafsu bisa menyimpang dari kebenaran. Ingatlah bahwa dunia ini pasti akan berlalu. Pasti akan kamu tinggalkan. Dan akhirat itu pasti akan datang. Akan kita alami. Setiap dunia ataupun akhirat ada generasinya, ada penghuninya, ada penduduknya. Maka jadilah kamu generasi akhirat. Jangan sekali-kali menjadi penduduk dunia. Karena hari ini ketika kamu hidup di dunia hanya ada amal tapi tidak ada hisab. Adapun esok di akhirat hanya ada hisab tanpa ada amal. Berkata Abu Darda radhiyallahu an, "Inna ashadda ma akhafu ala nafsi yaumal qiyamah ayyuqala li ya Abu Darda. Qad alimta fa kaifa amilta fima alimta." Kata Abu Darda, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takuti atas diriku pada hari kiamat adalah aku nanti akan ditanya, "Hai Abu Darda, kamu telah berilmu. Apa yang telah kamu amalkan dengan ilmumu?" Lalu di kesempatan lain berkata Abu Darda, "Lau ta'lamuna ma antum laquna ba'dal maut, lamma akaltum ta'aman ala syahwah, wala syaribtum syaraban ala syahwah, wala dakhaltum baitan tastadilluna fih, wala kharajtum ila as-sa'idi tadribuna sudurakum wa tabkuna ala anfusikum. Wala wadidtu anni syajarah tu'dad wa thumma tu'kal." Kata Abu Darda, seandainya kalian mengetahui apa yang akan kalian alami setelah mati, niscaya kalian tidak akan mau makan karena syahwat. Karena syahwat itu artinya hanya sekedar untuk menikmati lezatnya makanan. Sekarang kan rata-rata orang makan itu karena itu. Niscaya kalian tidak akan makan karena syahwat. Mungkin makan itu karena agar bisa ibadah saja. Niscaya kalian pun tidak akan minum karena syahwat. Niscaya kalian tidak akan masuk ke dalam rumah dalam rangka untuk berteduh. Pasti kalian akan keluar ke tempat-tempat tinggi. Kalian akan memukuli dada-dada kalian, menangisi diri-diri kalian. Karena khawatir kalian celaka seusai kematian. Baik di alam kubur apalagi di alam akhirat. Dan aku berangan-angan seandainya aku ini sebatang pohon yang dipetik lalu dimakan. Manfaat untuk orang yang memakannya tapi tidak terkena hisab dan azab di akhirat kelak. Termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di bawah kedua matanya itu ada garis yang basah hitam karena banyaknya menangis, seperti Umar bin Khattab tadi. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an pernah menyatakan, "Ya laitani kuntu syajarah tu'dad wadidtu anni lam ukhlaq."
Celaka aku, seandainya aku sebatang pohon yang dipetik. Aku berharap seandainya aku ini tidak pernah diciptakan. Itu semua ungkapan karena rasa takut terkena azab. Lalu masih kata Abu Dzar, wa uridat alaihin nafaqah. Disodorkan nafkah kepada dia, rizki diberikan. Apa dia bilang? Indana inzun nahlibuha wa ahmar nanqilu alaiha wa muharrar yakhdimuna wa fadlu aba'ah wa inni akhaful hisaba fiha. Dia bilang, aku memiliki kambing untuk diperah. Aku pun memiliki beberapa keledai untuk ditunggangi. Juga memiliki beberapa budak atau hamba sahaya yang melayani kami. Juga memiliki beberapa kelebihan pakaian. Aku takut terhadap hisab dari semua itu. Bayangkan hanya beberapa jenis kekayaan yang bisa dihitung. Ada sumber susu yaitu kambing, ada binatang tunggangan, kendaraan, ada pembantu yang membantunya, ada pakaian yang mencukupinya. Hanya itu. Takut terhadap hisabnya. Bayangkan jamaah sekalian yang memiliki kekayaan yang tidak bisa dihitung. Mobil berapa biji? Rumah, tanah di mana aja. Kemudian rekening, ada berapa bank? Rekening yang kita punya. Nominalnya berapa di masing-masing itu. Belum perabotan, belum segala macam, belum usaha. Bagaimana hisab atas semuanya itu? Tamim Ad-Dari suatu malam membaca surah Al-Jathiyah. Ketika sampai pada ayat yang ke-21. Ayat itu menyatakan, Am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus shalihat. Apakah orang-orang yang berani berbuat kesalahan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Ketika sampai ayat ini, dia mengulang-ulang ayat ini berkali-kali, kemudian menangis sampai subuh. Dan banyak lagi tuh rasa takut para sahabat akan azab sekalipun amal mereka luar biasa. Inilah sifat ahlus sa'adah. Ahlus sa'adah, orang-orang yang berbahagia adalah orang yang beramal dengan amal yang hebat, akan tetapi rasa takutnya jauh lebih hebat daripada amalnya. Ini keadaannya terbalik dengan orang yang husnudzon secara salah kaprah kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu apa? Dosa terus, ibadahnya asal-asalan tapi merasa aman dari murka dan azab Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, jamaah sekalian, cukup sampai di sini saja pertemuan kita di pagi hari ini. Kita masih punya sedikit sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan untuk tanya jawab ini dipersilakan kepada Cepi untuk memandunya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan. Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum. Silakan bagi antum yang akan bertanya kepada Ustaz bisa melalui line telepon di nomor 022 8686 86862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122711476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono silakan. Ustaz, saya mau tanya apa yang disampaikan tadi masalah Abu Bakar mau meninggal. Dia menyampaikan kata Allah kepada keluarganya, di tanganku ada harta, sampai kasihkan kepada Umar karena takut nanti masih meninggalkan harta benda. Yang saya tanyakan, apakah orang yang meninggal sudah nggak punya apa-apa itu tidak ditanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Mulyono di Margahayu. Barakallahu fiik. Pertanyaannya apa? Apakah orang Meninggal tanpa mempunyai harta, apakah akan ditanya juga tentang Iya. hartanya? Orang yang meninggal dalam keadaan tidak punya apa-apa, tidak punya harta untuk diwariskan, apakah akan ditanya? Ya jelas akan ditanya. Apa yang ditanya dari seluruh nikmat yang pernah dia rasakan. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari itu tentang semua kenikmatan. Orang fakir, orang miskin yang ketika meninggal nggak punya apa-apa, apakah selama hidup sebelum meninggal dia pernah merasakan kenikmatan? Ya iyalah. Pernah makan enak, pernah minum enak, pernah tidur enak, dan seterusnya. Itu akan ditanya. Disyukuri atau tidak? Terus akan ditanya juga tentang masa muda, untuk apa dia habiskan. Akan ditanya juga tentang umur yang Allah berikan, untuk apa dia pergunakan. Ya. Jadi tetap akan ada pertanyaan. Cuma pertanyaan bagi orang fakir dan miskin jauh lebih simpel, lebih enteng. Karena dia nggak punya apa-apa atau hanya sedikit yang dia punya, yang dia nikmati, maka lebih simpel, lebih singkat, lebih cepat dibanding orang yang kekayaannya melimpah. Makanya pernah kita sampaikan penjelasan dari hadis-hadis yang sahih bahwa para fuqara dari kalangan muhajirin 500 tahun lebih dahulu masuk surga daripada orang-orang kayanya di kalangan mereka. Jadi ketika orang kaya masuk surga, loh, kalian orang fakir miskin mendahului saya, kapan datang? Oh, saya sudah 500 tahun di sini di surganya. Bayangan. Karena apa? Hisabnya bagi fakir dan miskin lebih enteng, lebih simpel, lebih mudah daripada orang-orang yang berharta, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat telepon yang masuk. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dari hamba Allah di Bojong Soang. Ya, di Ibu Hamba Allah di Bojong Soang. Silakan. Wa fiki barakallah. Ini Ustaz, kalau pada saat kita mau melakukan sholat witir, pada saat itu mau baca kunut witir, kan dia dilakukan itu sebelum Ruku. Pas mau baca lupa mau baca itu malah sujud gitu Ustaz. Jadi kan bisa Sebelum ruku apa sebelum sujud, Ibu? sebelum ruku biasa saya baca kunut witir. Tapi kelupaan malah langsung sujud. Jadi tidak ruku dulu. Tidak ruku dulu. Langsung sujud, jadi kan harus naik lagi. Jadi niatnya berubah, apa boleh tidak? Jadi melakukannya itu tahajud itu, jadi belum witir. Jadi berubah niat gitu Ustaz, dari mulainya awalnya mau witir, tapi karena naik lagi jadi dia melaksanakan 2 rakaat. Iya. Itu boleh tidak Ustaz? Tayyib. Jadi merubah niat gitu ya. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa jazakillahu khaira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu hamba Allah di Bojong Soang. Barakallahu fiik. Kunut boleh dilakukan sebelum ruku, boleh dilakukan setelah ruku. Dua-duanya boleh. Walaupun umumnya kaum muslimin melakukan kunut witir setelah ruku biasanya, ya. Kebiasaan kita juga umpamanya begitu, kebiasaan pada ruku. Suatu saat kita melakukan kunut sebelum ruku dan itu dibolehkan. Tapi kelupaan seusai kunut harusnya ruku, malah ini apa? Sujud. Apa yang harus dilakukan? Dia harus kembali ke posisi sebelum ruku dan kemudian melakukan ruku. Kenapa? Karena ruku itu rukun sholat, salah satu rukun sholat. Dan rukun itu tidak boleh kelewat sekalipun lupa. Berbeda dengan wajib sholat.
Wajib sholat boleh kelewat kalau lupa. Nanti diganti dengan apa? Dengan sujud sahwi. Contoh wajib sholat itu adalah umpamanya tahiyat awal. Itu wajib sholat. Bukan rukun sholat. Maka siapa yang kelewat tahiyat awal karena lupa, boleh dia ganti dengan sujud sahwi 2 kali. Asal lupa. Adapun kalau disengaja, saya sengaja lewat melewatkan tahiyat awal. Nanti aja sengaja saya ganti dengan sujud sahwi. Kenapa? Tahiyat awal agak lama. Kalau sujud sahwi kan lebih cepat, lebih sebentar. Malas. Maka sengaja dilewat, maka tidak sah, tidak boleh. Jadi hanya boleh sujud sahwi itu kalau lupa. Itu kalau yang wajib sholat. Adapun yang rukun sholat tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Harus dilakukan. Maka ketika seseorang melakukan kunut sebelum ruku, nanti setelah itu akan ruku. Tapi kelupaan langsung sujud, di tengah sujud ingat, maka kembalilah ke posisi tadi. Lalu melakukan ruku. Ya, melakukan ruku. Nah, tapi nanti diganti dengan sujud sahwi. Karena apa? Karena ada penambahan gerakan. Jadi salam, setelah salam kemudian takbir lagi, lalu sujud sahwi 2 kali, lalu salam lagi. Itu yang harus dia lakukan. Adapun kalau merubah niat sholat, tadinya witir menjadi tahajud lagi, maka tidak boleh. Pertama itu. Yang kedua, toh tadi tetap rukunya kelewat. Padahal ruku adalah salah satu rukun sholat yang harus dilakukan dan tidak boleh dilewat sekalipun lupa. Ya, demikian Ibu di Bojong Soang. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat dari Bapak Waluyo di Rejang Lebong. Ustadz, jika kita berharap berlebih-lebihan, apakah termasuk kezoliman Ustadz? Atau kezoliman atau husnuzon Ustadz? Syukran. Pak siapa? Waluyo. Pak Waluyo di Rejang Lebong. Di mana itu teh Rejang Lebong teh? Bengkulu. Oh, Bengkulu. Pak Waluyo, barakallahu fiik. Kalau berharap berlebihan, sayang sekali tidak diberikan contoh. Apa yang dimaksud berharap berlebihan? Kalau yang dimaksud berharap berlebihan itu yakin, umpamanya contoh, kita sudah berusaha mencangkul, menanam, ya, kemudian yakinlah pasti panen berhasil, pasti gitu ya. Apakah itu yang dimaksud berlebihan? Ya, kalau itu yang dimaksud maka tidak boleh. Karena apa? Karena kita tidak tahu perkara gaib. Kita tidak tahu masa yang akan datang. Besok lusa itu perkara gaib di tangan Allah. Ya. Mungkin ada hama di luar dugaan, mungkin. Mungkin enggak ada banjir di luar dugaan, sangat mungkin. Mungkin enggak umpamanya panen sawahnya bagus, tinggal dipanen, ya. Besok ke sana sudah ada yang mendahului tadi malam. Sangat mungkin, ya. Kita tidak tahu. Maka yakin 100% tidak boleh. Kita menyatakan insya Allah beberapa hari lagi panen. Tidak boleh, pastilah panen. Gimana enggak? Coba lihat aja umpamanya. Ini sudah subur begini. Tinggal menunggu dipanen. Enggak boleh, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok ataupun lusa. Itu kalau yang dimaksud berharap secara berlebih. Kedua, kalau yang dimaksud berharap berlebih itu mengharapkan hasil melebihi dari usaha kita. Umpamanya nih, kita hanya satu kotak sawah gitu ya, ditanam. Lalu kita berharap semoga saja panen kita menghasilkan 100 ton. Padahal hanya satu kotak.
Ini apakah harapan yang berlebihan? Ya, termasuk harapan yang berlebihan. Tidak masuk akal. Masa cuma 1 kotak, hasilnya 100 ton. Mungkin hanya 1 ton umpamanya. Ya, kalau melebihi semoga aja dapat 10 ton. Tapi dari mana 10 ton ini nggak masuk akal? Tidak mungkin. Sebaik-baiknya hanya 1 kotak, mungkin hanya 1 ton umpamanya ya. Maka berharap berlebihan yang tidak masuk akal seperti itu juga tidak diperbolehkan ya seperti. Apakah itu yang dimaksud? Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui line telepon yang sudah masuk. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Mbak Alo di Jawa Tengah. Oh, ya Jawa silakan. Tengah. Mbak Alwan di Jawa Tengah. Silakan Ibu. Halo. Ya, silakan. Bu, silakan. Ini pertanyaannya Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bu. Pertanyaannya, saya kan lagi ngaji tajwid. Nah, setelah kalau masih ada waktu itu, ngajinya kita ngasih apa namanya sampean masalah sholat tuh. Nah, kemudian pas ada pertanyaan dari salah satu ibu itu tuh sampai kepada mengatakan gurunya mengatakan kalau itu ada dalam doa gitu. Katanya, Halo Bu, sebentar Halo. Ibu. Ini ada ketidakjelasan, saya tidak bisa menangkap. Mungkin Ibu agak bergeser, ini pakai HP atau pakai telepon rumah, Bu? pakai HP. Coba bergeser, mungkin sinyalnya kurang bagus atau gimana. Ulangi Bu dari awal ya, terputus-putus. Iya, jelas Ustaz. Begini Ustaz, saya lagi ngaji tajwid. Nah, setelah kalau masih ada waktu itu biasanya kita Sebentar, Ibu lagi ngaji. Iya, Terus? ngaji tajwid. Nah, kalau masih ada waktu ada penyampaian gitu yang sama guru ngajinya. Terus ini guru ngajinya tuh pas menyampaikan katanya ada doa ketika ketika sujud. Cuman katanya guru ngajinya nggak berani banyak berdoa gitu ya. Cuman Rabbana atina fid dunya karena wakil asli hasanah atau benar gitu aja. Nah, kelihatannya itu kayak nggak tahu masalah doa di waktu sujud gitu ya. Jadi hadisnya juga nggak disebutin gitu. Nah, sedangkan saya kan sering melihat nonton di televisi. Saya tahu hadisnya masalah doa ketika sujud. Nah, sering juga mendengar penjelasan pembahasan masalah itu ya. Nah, itu gimana? Apa saya harus menyampaikan ini hadisnya ini atau gimana? Cuman saya kayaknya kalau mau menyampaikan nggak berani, nggak enak gitu ya. Itu gimana ya Ustaz? Kalau karena Ustaznya kayaknya nggak tahu